kita ideologi politik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas nih ya, ideologi politik. Ideologi apalah yang di benak kalian tuh? Ideologi yang kalian ketahui itu. Ideologi itu apa sih di dalam benak kalian? Ideologi, ide atau logos. Simbol, Pak. Apa? Simbol. Ideologi? Simbol atau gerakan. Simbol atau gerakan dari sosial. Ide atau gagasan, Pak? Ide, gagasan juga bisa si Putri. Oke. Ya, ideologi itu ya ini ya, ada Anggun Putri ya, Putri Ayu ya. Berasal dari kata ideo dari Yunani ya. Ideo dan bahasa Latin dia yang berarti pengertian. Pengertian, ide, gagasan. Kata kerja dari bahasa Yunani oida yang berarti mengetahui, melihat, membudi. Dalam bahasa Jawa kita jumpai kata ide ya, ide apa ide ya, idep ya, dengan arti tahu, melihat. Kata logi berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide atau science of ideas atau ilmu tentang ide. Kalau perspektif Ali Saryati ngomong ini ya, ideologi itu berbagai keyakinan, cita-cita yang dipercaya seseorang atau kelompok tertentu, suatu kelas sosial, suatu bangsa, atau suatu ras. Itu menurut Saryati ya. Oh ya. Udah ada ya. Oh. Lanjut ya. Ideologi banyak sih sebenarnya ideologi ini. Lagi. Saryati lebih jauh menjelaskan bahwa ideologi yakni 3 tahapan ya, cara memandang alam semesta, cara khusus menilai semua benda, gagasan atau ide-ide dalam menilai lingkungan sosial kita, mental kita. Yang ketiga, mencakup usulan, metode, berbagai pendekatan, keinginan yang ingin kita untuk mengubah status quo yang tidak puas. Status quo itu status dalam keadaan diam, yang sekarang maksudnya status quo. Kurang lebih ideologi itu ini ya, ide gagasan ya, keyakinan, gagasan ide itu ya. Ideologi itu ilmu yang mempelajari sebuah ide-ide atau gagasan yang dipercaya oleh orang atau kelompok orang, suatu kelas sosial, ras, bangsa, dan sebagainya. Ideologi politik apa yang kalian tahu? Ideologi politik. Yang kalian tahu apa? Ide yang bertujuan ke politik, Pak. Ideologi politik, Nurhayati, apa Nurhayati? Ideologi politik. Ideologi politik itu badan dari ideal atau prinsip atau simbol yang memiliki tujuan politik atau budaya yang sama, Pak. Yang lain? Ada yang tahu yang lain? Sebenarnya banyak sistem ide-ide normatif.
Terus 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 Iya, maaf, Pak. Sistem ide-ide normatif, faktual dan secara kognitif memiliki sikap yang mendukung dan membenarkan pola tertentu dari pengaturan perilaku politik dan ekonomi. banyak ya sebenarnya banyak. Ide itu kumpulan kepercayaan, pemikiran empiris, normatif, yang relatif koheren dengan terfokus pada masalah hakikat manusia, sejarah, pengaturan sosiopolitik. Ideologi ini atau ideologi politik selalu berhubungan dengan suatu program soalan jangka tertentu, persoalan tertentu dalam jangka pendek ya. Dengan bergantung suatu struktur nilai yang dominan, suatu ideologi dapat sebagai kekuatan yang menciptakan kestabilan atau kekuatan radikal. Ideologi politik sesungguhnya merupakan hasil pemikiran kolektif, pemikiran yang bersama ya. Nah ini Edwell ya. Kalau Jabar ngomong himpunan nilai-nilai ide atau norma kepercayaan, keyakinan, suatu Weltanschauung, maksudnya suatu filosofi filsafat yang memiliki seseorang atau kelompok orang atas dasar mana ia menentukan terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. Intinya itu ideologi politik kok nilai-nilai, ide-ide, norma, keyakinan, filsafat yang memiliki seseorang ya atau yang dipercaya orang tuh untuk pilihan ini ya, pilihan politiknya ya. Nah, setiap orang tuh mempunyai pilihan sendiri ya, ideologi politiknya tuh. Setiap orang tuh punya ideologi dewe-dewe dah. Banyak ya, ideologi politik, ideologi yang membahas tentang politik ya. Iya, Kak. Yang jelas tuh ada nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan, keyakinan. Yang dimana tuh orang-orang tuh memiliki pilihan sikapnya ya. Sikap atau perilaku politiknya. Nah, kalian itu punya ada ideologi politik? Ada enggak? Ada tidak kalian? Aduh, Ada kan? Jokowi Ada, Pak. ideologi politiknya apa itu? Jokowi, Prabowo, Anies, Ganjar. Politiknya tuh ideologi politiknya kayak apa itu? Kalau Sandiaga Uno kapitalis. Ideologi politiknya. Apa lah itu? Muhammad Ramadan. Ideologi politiknya Megawati itu apa? Ideologi politiknya Ganjar itu apa? Mereka tuh lebih ke makmur ke rakyat lah, kurang lebih. Nah, ya. Lebih ke menciptakan. Banyak ideologi politik tuh. Yang ke rakyat tuh siapa? Ganjar apa ke ini? Megawati. Si Pak Ganjar, Pak. Ganjar. Yang merakyat tuh sosialis atau kapitalis? Kapitalis, Pak. Kapitalis tuh modal, sosialis. 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 Ada berapa apa saja ideologi politik yang sering dipakai atau dipelajari di dunia ini? Ideologinya itu apa saja? Kapitalis, sosialis, Komunis. Ideologi apa saja nih? liberalis. Apa lagi? Sosialisme, liberalis. nasional, Yang lain fasisme, apa nih? feminisme. Irwan, Nasionalisme. apa lagi? Kapitalisme, fasisme, anarkisme, metalisme,
Banyak Nah, anarkisme, sosialisme, komunisme, fasisme, nasionalisme, liberalisme, kapitalisme, konservatisme, sosial demokrasi, Islamisme pun ada. Ideologi green juga ada. Ini mau sengaja tidak di ini tidak di full karena banyak Nah, kalau anarkisme tuh yang kayak mana nih ideologinya? Yang kayak mana? Yang seperti apa anarkisme itu? Anarkisme. Yo, Ririn Wulandari, apa Rin? Anarkisme Rin. Lebih menganjurkan masyarakat tanpa negara. Terus sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri, Pak. Apa? Ulangi? Lebih menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering mendefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Kurang jelas, ulangi. Lebih Dita. menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri, kebebasan individu mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan merata. Sebenarnya anarkisme itu cara-cara kekerasan. Dia sukarela, cuma dia kekerasan. Dia kurang berdemokrasi karena tidak adanya lembaga pemerintahan. Dia mirip sosialisme, dia penting ke untuk sama-sama masyarakat, tetapi dia menggunakan cara kekerasan dan tidak mempunyai lembaga pemerintahan atau bahasa kata lain itu tidak demokrasi. Oh, sosialisme dia demokrasi. Masih ada demokrasi, ada lembaga pemerintahan, mementing ke rakyat, mikir ke rakyat, hak rakyat atau kaum buruh dan sebagainya tuh ya ada di sosialisme. Kalau komunisme dia sama mirip cak sosialisme, tetapi dia agak menggunakan cara revolusioner atau kekerasan mirip anarkis. Kalau beda pendapat di babat habis. Seperti jangan lagi itu mah. Nah, enggak. Di kedengeran enggak suara? Maaf Pak ya, bagian begitu. Tolong mic-nya ya. Dengeran. Kalau komunisme ini ya mirip Ya. sosialisme, tetapi dalam komunisme ini dia lebih revolusioner ya. Kalau yang berbeda pendapat itu bisa dibabat habis atau dilawan ya, lawan politiknya itu. Itu kejadiannya di Rusia, di mana Rusia itu kan sebelum revolusi itu raja dulunya, kerajaan kekaisaran yang dipimpin oleh Nicholas II. Karena rakyat itu udah merasa enek sama rajanya ya, sama kaisarnya. Lagu. Lid. Mute balik. Suara kau. Sudah dimati sudah. Lita itu mungkin main sama adiknya ya. Komunisme ini ya revolusi Bolshevik ya di Rusia. Rajanya ditumbangkan, dibabat habis, keluarganya itu dibunuh oleh kelompok Bolshevik tadi. Makanya ada peristiwa revolusi Bolshevik yang akhirnya terbentuklah Uni Soviet yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Kalau lawan politik tidak memiliki sama pendapat, itu bakal habis. Itu yang nggak enaknya kalau komunis. Nah, itu menjalar ke Cina. Cina dulu perang saudara antara kelompok komunis sama nasionalis. Akhirnya kalah nasionalis, lari mendirikan pemerintahan di Taiwan.
Nah, yang Cina sekarang ini, yang di daratan, yang Republik Rakyat Tiongkok itu, komunis megang, yang dipimpin oleh Mao Zedong. Dulunya Cina itu nasionalis. Kalah perang saudara, yang komunis menang, akhirnya komunis yang memimpin politiknya. Cuman Cina sekarang kalau ekonominya dia kapitalis. Politiknya aja yang komunis, yang tidak menerima perbedaan pendapat. Kalau yang tidak sama pendapatan dihabisin, alias bisa juga disepiin, dimunirkan atau dibunuh. Kalau fasisme ada yang tahu? Fasisme. Yang jelas komunisme itu tidak bisa berbeda pendapat, kita dibungkam ya. Tapi dia mikiri rakyat negara yang ngambil alih untuk urusan rakyat itu negara semua. Ada yang tahu fasisme? Fasisme. Lebih mengedepankan bangsanya sendiri, Pak. Lebih menempatkan bangsa sendiri. Sebenarnya fasisme itu ya bangsanya itu menganggap bangsanya lebih unggul dibanding bangsa lain yang cenderung otoriter. Paham nih fasisme ini. Itu ialah di Jerman, Nazi Jerman, fasis di Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini. Kalau Jerman kan Adolf Hitler, kalau di Jepang tuh Kaisar Hirohito ya. Tapi Jepang ujungnya kalah ya, dibom oleh Amerika, Nagasaki dan Hiroshima. Sebenarnya dalam perang dunia itu nggak boleh ada bom nuklir. Amerika curang dalam perang itu, dia bikin bom nuklir, nyerang ke rakyat sipil itu kan nggak boleh sebenarnya. Amerika curang. Kalau nggak ada Amerika juga kita nggak merdeka. Kalau nggak ada Amerika, ada peristiwa bom atom tadi dipakai oleh Amerika yang dibuat oleh ini ya, Albert Einstein ya. Akhirnya Jepang nyerah kan, Indonesia merdeka. Ada andil juga lah Amerika untuk kemerdekaan negara Indonesia. Kalau tidak nyerah Jepang, masih terjajah juga beberapa negara kan. Kalau nasionalisme ada yang tahu? Ada yang tahu nasionalisme, Dimas, Putri, Dipa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nasionalisme? Nasionalisme itu ada yang tahu tak? Tuh cari Cinta dulu lah. tanah air, Pak. Ya, kesetiaan sama tanah air ya. Paham yang gimana untuk tanah air semua ya. Ya. Dulu ada sempat di Indonesia pakai paham ini, zaman Soekarno dulu, Nasakom. Nasionalis, agama dan komunis ya. Tapi antara agama dan komunis tidak pernah bersatu. Di Cina aja nasionalis sama komunis nggak pernah bersatu. Kalau nasionalis masih bisa bersatu sama agama. Kalau komunis susah. Agama itu candu katanya. Makanya Bung Karno itu salah satunya dilengsarkan dulu oleh karena konsep itu, konsep Nasakom, bukan nasib satu koma ya. Bung Karno tuh salahnya di situ terlalu dekat sama komunis. Kan pernah ada pengkhianatan komunis tuh tahun 48 di PKI Madiun dulu. Komunis itu nggak cocok di negara kita nih. Makanya nggak bisa, kalau hidup juga nggak bagus. Liberalisme ada yang tahu? Apa itu paham liberalisme? Ideologi liberalisme? Kebebasan. Kebebasan ya, ideologi yang kebebasan berpikir, berpendapat, untuk berekspresi, untuk dunia usaha, untuk ekonomi pasar ya. Kalau kapitalisme? Kapitalisme?
Ekonomi. Akumulasi modalnya, Pak. Di mana pemilik modal yang banyak ngatur urusan negara ya. Keuntungan. Nah, Benar. modal, kau konglomerat itu. Nah di Amerika kan konsep liberalisme sama kapitalis, negara pasar Amerika, negara swasta. Jangan kalau negara swasta ya kayak Amerika, kalau Cina kan politiknya komunis, ekonominya pasar, kapitalisme. Konservatisme ada yang tahu? Kalau Rusia sosialisme dia, bukan komunisme kalau Rusia. Sama cocok makanya dibubar komunis lengser kan. Nilai-nilai bukan. Nilai-nilai konservatif tradisional. Menjaga Paham yang mengedepankan nilai-nilai tradisional ya. Itu negara mana yang maki konsep ini? Konservatisme. India bukan? India Itu India yang maki konsep itu ya. Kalau sosial demokrasi? Yang kayak mana nih sosial demokrasi? Ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mendorong keadilan sosial. Ya, yang jelas ada intervensi dari pemerintah dan urusan ekonomi ya. Paham ya? Dia prosesnya demokrasi, dia masih ada kebebasan berbicara juga ya. Ada lembaga pemerintahan. Negara tuh masih ikut campur lah urusan ekonomi ya. Nah, Indonesia ini yang mana nih? Sosial demokrasi atau komunisme ataupun nasionalisme? Indonesia. Nasionalisme. Tiga-tiganya masa dari Pak? Apa? Tiga-tiganya. Apa, Gun? Tiga-tiganya Pak. Sosial demokrasi, nasionalisme. Banyak Indonesia ini ada kalau ya. Nasionalisme ada, sosialisme ada, sosial demokrasi ada. Iya. Ada ya. Liberalisme ada kalau. tapi khusus itu. Nah, Pancasila tuh kalian boleh cek. Sila 1 itu ideologi mana tuh? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Islamisme ya. Islam. Komunisme. Liberal. Nah, sila kedua. Ideologi politik mana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Komunis. Sosialis ya. Demokrasi Sosial demokrasi, sosialisme ya. Nah, Persatuan Indonesia itu masuk ideologi mana tuh? Persatuan Indonesia. Masuk di nasionalisme. Sila keempat. Masuk ano? Sosial demokrasi, Pak. Sosial demokrasi, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan pemusyawaratan perwakilan, ya betul. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuk di mana itu? Sosialisme, Pak. Ya, bisa sosialisme, bisa sosial demokrasi ya. Nah, menurut kalian Indonesia ini ideologi Pancasilanya ini diterapi nih, apa tidak kira-kira? Aku masih agak kapitalis dalam prakteknya di pemerintahan Jokowi ini. Boleh kalian komen. Kalian ngomong di sini. Kalau di luar jangan ya, di luar pelajaran juga jangan. Apalagi kalau kalian bukan dalam ini ya. Dalam dunia pendidikan ya. Dalam ini kan akademisi ya apa-apa. Kalau yang lain jangan. Bayo kalian ngoceh di luar forum, ngoceh di sebasingan dia tangkap ayo Kalau dalam forum perkuliahan macam ini di TV tidak apa-apa. Kalau kalian ngomong asing di jalanan itu jangan yang sampai ya. Apalah itu? Indonesia nih. Jokowi ini pakai mana nih ideologinya?
Dalam prakteknya pakai ideologi apa? Yuk, silakanlah kalian jawab. Pakai ideologi yang mana Jokowi ini? Pemerintahan negara kita ini makin cenderungnya ke sosialisme, apa nasionalisme, apa liberalisme, apa kapitalisme. Yang dipakai Bu Mega, Pak. Apa? Ideologi apa? Lebih kecenderung ke kapitalisme, Pak. Dengan Agak-agak sosialisme. Olehnya, kapitalisme ya. iya, Pak. Karena Olehnya sosialismenya mensosial kurang. Walaupun ada BLT, Iya, lah, sebab dibuka bantuan langsung tunai, PKH dan sebagainya ya. Jelas abu-abu negara gitu nih. Tidak ada ekonomi Pancasila. Tidak ada ideologi Pancasila dipakai nih. Beda uang, beda ideologi. Iya. Kalau Sandiaga Uno kapitalisme itu. Oh, Prabowo nasionalisme dia. Prabowo. Nah, kalau Anies tidak tahu nasionalisme atau sosialisme kalau si Anies. Nah, kalau Ganjar ini tidak tahu pokok sosialisme, pokok komunis kita tidak tahu kan. Belum kelihatan geraknya. Kalau Prabowo jelas dia nasionalisme. Kalau Anies itu lebih cenderung ke sosialisme, tapi dia lebih mengedepankan ini ya, sosial demokrasi dia. Nah, tinggal Ganjar antara sosial demokrasi atau nasionalisme ya. Tapi nggak, kalau kelihatan nasionalisme kayaknya belum Ganjar tuh. Kalau Ganjar belum jelas ideologi Ganjar itu apa ya. Nah, kalian milih kan nanti kan 2024 nyoblos kan? Iya, Pak. Nyoblos, enak nyoblos. Enak nyoblos atau dicoblos? Dicoblos kayaknya, Pak. Golput, Nyalek Pak. kita nyoblos. Tidak boleh golput. Sudah, ada yang tanya dah kalian nih? Ada tak nanya? Nah, kan negara di Timur Tengah kan lagi konflik nih. Ideologinya beda. Antara yang berperang ini kan ideologi Zionisme sama ideologi Islam kan, Palestina tuh. Itu kan bertengkar. Dari dulu sampai sekarang bertengkar ya. Masalah politik, masalah pencaplokan wilayah ya. Itu merembet ke ideologi politik juga. Sampai sekarang nggak sudah-sudah itu konfliknya ya. Kalau komunis itu sulit bersatu. Komunis dengan nasionalis itu agak-agak bisa bersatu, bisa juga tidak ya. Cuman kalau dengan agama tidak bakal bisa kan. Bakal bisa bersatu. Apalagi kayak politik Amerika sama Rusia itu sama China itu tidak bakal bersatu mereka. Tinggal tunggu aja kan. Perang dunia itu tinggal nunggu waktu. Bung waktu itu tinggal nunggu perang. Anggun. Anggun. Apa Anggun? Apa Gun? Paham belum? Kenapa, Pak? Paham? Kurang lebih kayak gini ya, ideologi anarkisme itu yang mengedepankan dia cara-cara kekerasan dalam proses ini ya, proses ini ya, dia kekerasan yang dipakai, Pak, demonstrasi. itu kan Bapak tadi sebut kalau Israel di Apa kurang besar Gun politiknya, suaranya Gun? ideologinya Zionis. Zionis ya. Dari Apa kan Zionis itu? Bapak seperti ya Zionis itu ada Pak ya? Apa? Kurang Itu jelas Gun suara. ideologinya ada ideologi Zionis. Zionis. Kurang jelas suara Anggun. Ada Pak maksudnya tuh. Nah, agak mic-nya Gun kurang Gun. Kurang jelas suara di Bapaknya. Itu kan Bapak tadi sebut kalau Israel tuh
ideologinya Zionis. Nah, itu Ah. ada Pak ya ideologi Zionis tuh. Oh, Zionis. Yang lain Cak udah tahu belum? Mano maksudnya. Ada yang tahu nggak Zionis apa? Belum, Pak. Mbak. Zionisme itu paham gerakan politik yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi ya. Yahudi dengan agenda utamanya menghimpun orang Yahudi yang berdiaspora yang tinggal di belahan bumi mana saja untuk kembali ke tanah Palestina. Nah, ideologi dia ini untuk menduduki wilayah yang sekarang diduduk yang jadi wilayahnya Palestina. Ya, dengan berbagai cara dia harus diterapkan karena sesuai dari agama mereka kan. Ini kan agama Zionis, agama Yahudi. Paham? Mana gerakan itu ya wong Yahudi yang dari mano baik, cak mano caranya harus dukung gerakan itu, gerakan politik tadi, paham Zionis tadi. Ribuan tahun dikumpul duduk di tanah Palestina untuk mendirikan sebuah negara. Karena mereka percaya sama kitabnya. Kitab mereka itu ya Taurat ya. Bahwasanya ada kuil Solomon ya yang ditempati di kita sebut di Masjidil Aqsa ya. Nah, mereka tuh percaya ada Mesias penyelamat ini ya, mereka ya. Yang Mesias yang mereka itu ya lah Dajjal, bukan Mesias Isa. Kalau Kristen sama Islam kan Isa kan, nggak bisa. Itu sih sebenarnya Zionisme itu paham cak mano mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina dengan mengumpulkan beberapa orang Yahudi untuk kembali ke tanah itu, ke tanah Palestina. Mana caranya harus dapat tanah itu. Nah, itulah Yahudi, Zionis Yahudi. Baru tahu sumpah Pak, baru tahu. Ah? Yo, makanya buka lah, di YouTube kan banyak itu. Dia kan Zionisme itu kan terbentuk akibat penindasan bangsa Yahudi di Eropa, yaitu peristiwa Holocaust yang di mana Nazi Jerman tuh bantai Yahudi lewat gas racun loh ya. Ada berapa? Ngapo Hitler tuh cak itu? Karena Hitler tuh juga anak kampang Yahudi, anak haram Yahudi. Dia benci nih sama Yahudi. Adolf Hitler itu anak kampangnya orang Yahudi, anak haram. Takutan Yahudi tadi takut, udah mulai diri ke negara ini, caplok wilayah Palestina. Pada saat itu kan gerakan ini didukung oleh Perdana Menteri Inggris pada saat itu orang Yahudi ya, untuk memfasilitasi pendirian negara Yahudi di negara Israel di tanah Palestina. Setelah Perang Dunia ya, Perang Dunia II mereka menang, Inggris memfasilitasi itu. Dan bangsa Arab pun banyak yang terpecah karena runtuhnya Kekaisaran Ottoman 1900 berapa? 22 ya. Di mana dihianati ya penyusupnya kan banyak, termasuklah Kemal Atatürk ya. Tahu enggak Kemal Atatürk? Anggun. Apa tahu Anggun? Kemal Atatürk itu yang buat Islam tuh hancur di Yahudi tuh. Panjang sebenarnya ceritanya nih. Jaranya ini sebenarnya panjang. Nah, menurut kalian negara kita nih, cak mana lah ini ideologinya? Lah bener apa belum? Pancasila. Pancasila lah bener belum? Belum. Belum. Masih banyak ini ya. Kapitalisme ya mimpinnya. Iya, Pak. Masih ada paham-paham kapitalisme. Harga BBM naik, konsep pasar teh. Ya enggak? Harga minyak dunia naik juga BBM. Kalau negara yang sosialis, komunis tidak galak naik. Kalau mikir rakyat,
Malaysia bae BBM naik, dia tidak naik. Indonesia naik. Karena kalau pemimpinnya konsep dagang, pengusaha, ya itulah akibatnya. Naik ke harga barang, naik ke harga BBM. Itu karena konsep pejabatnya itu kapitalisme atau juga konsepnya pedagang. Nah, kalau milih pemimpin jangan yang konsep pedagang ya. Pedagang atau pengusaha, biasa haro gitu. Aman dia penting balak naikin nyoba harga barang. Ya enggak? Dinaikinnya naik Iya, harga Pak. barang kalau dia pusing. Apalagi kalau menteri keuangannya kapitalis, sudah. Sri Mulyani itu kan kapitalis, menteri keuangan kita itu. Kalau liberal itu ya menteri pendidikan ya liberal. Siapa tuh Nadiem Makarim. Dia Islam, istrinya Kristen, tapi dia nikahnya di gereja kan. Nggak jelas itu. Anaknya nggak jelas mau ikut bapak atau ibunya kan. Satu rumah aja, beda agama. Lucu nggak? Pusing kali. Pusing kan kalau satu rumah tuh beda agama kan. Cak mana jadi itu, Pak? Apa? Iya, Pak. Bahaya tuh. Salah. Cak mana jadinya, Pak? Kalau beda cak itu, Pak. Nah itulah pusing. Kasihan di anak-anaknya ya. Bapaknya Kristen, ibunya Islam, misalnya bapaknya Islam, ibunya Kristen. Kalau bisa di satu agama. Ya kalau negara Kan kita jadi kan, tanya anaknya agama mau. nah itu dah. Kalau di negara sih tidak melarang untuk nikah beda agama, tapi tidak dilegalkan oleh MA kan untuk nikah beda agama di Indonesia. Tapi di luar negeri orang menikah kan. Di catatan sipil paling dia menikahnya. Kalau di negara Eropa ya bebas. Beda agama tuh hak-hak mereka. Cuman kasihan anak kan. Kalau beda iman tuh gak enak. Kita juga kan kalau kita Islam, istri kita Kristen. Ya artinya kita dengan agama aja tidak ini kan tidak apa tuh? Tidak patuh aturan agama kan. Misalkan nikah beda satu agama ya, walaupun beda aliran. Nah, seperti NU atau Muhammadiyah nggak apa-apa. Dan dulu ya hari ini kalau nggak ada yang tanya kita stop dulu ya hari ini. Kita akhiri dengan wabila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalian belajar ya untuk UTS atau apa tuh dari teman kemarin materi-materi itu pelajari di YouTube maupun di jurnal atau di Google itu banyak itu materi itu. Tinggal kalian cari-cari aja kan. Dan hari ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nak gila, nak gila. Nah, haram. Ada niat kagak. Anjir, terkejut gak tau, Bu?